Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Holik. Kalau di sini biasa dipanggil Ayah Holik sama teman-teman warga dan warga sini. Dan kesibukan sehari-hari kami, saya dan istri juga anak keluarga lah ya, itu mendampingi masyarakat Dusun Pakejen. Dan di luar kami mendampingi beberapa sekolah, sekolah alam di wilayah Banyumas Raya dan kemudian menjadi trainer di outbound lah seperti itu. Nah ini kan Mas Walik ini di bawah namanya apa? Gria Petualang. Nah boleh dijelasin sedikit mungkin Mas, Gria Petualang itu apa sih? Gitu. Oke, jadi pada tahun 2021 kami mengawali pindah di sini dengan kami keluarga kami punya misi untuk membuat program namanya Fitrah World Movement, gerakan kembali ke fitrah. Nah, di Purbalingga ini kami sepakat dengan teman-teman akhirnya membuat sebuah tempat yang bahasanya learning center lah, pusat kegiatan belajar masyarakat untuk pendampingan masyarakat Purbalingga pada khususnya, dan jadilah ini Geria Petualang Indonesia. Nah, Geria Petualang Indonesia ini misinya adalah satu, bicara kedaulatan pendidikan, ya pendidikan yang berdaulat, karena observasi awal di sini ternyata di daerah pinggir hutan Purbalingga itu banyak teman-teman yang masih lulusan SD dan mereka putus sekolah bukan karena nggak ada biaya, sebetulnya bisa bisa jadi itu salah satu faktor, tapi yang jelas jauh dari tempat untuk belajar sekolah dan sebagainya. Sehingga kemudian kami awal di sini bicaranya kedaulatan pendidikan, mereka belajar merdeka, di belakang teman-teman juga sedang belajar gitu ya. Nah kemudian yang kedua bicara kedaulatan pangan. Nah, kedaulatan pangan di sini kalau saya lihat secara keseluruhan, kita nggak usah bahasa Jawanya nguyai lah, menggarami lah ya. Karena ternyata ketika kondisi COVID kemarin pun mereka nggak usah ada beras pun warga sudah biasa, bahasa Jawanya berubun itu apa? Foraging lah ya, foraging, meramban ke kebun. Jadi nggak, walaupun nggak ada beras katakanlah, mereka bisa ngambil bahan makanan yang ada di kebun, ada singkong, ada talas, ada ubi, ada dedaunan ya, dedaunan yang bisa dimasak sayur. Itu kemudian bicara kedaulatan ekonomi. Nah, kedaulatan ekonomi ini kita melihat di sini kan banyak, sebagian besar mungkin kalau saya lihat 60% lebih itu petani penderes gula nira, gula kelapa ini. Nah, kami kepengen, harapannya sih nilai jual dari gula kelapa ini naik ya, tidak kemudian ditentukan oleh tengkulak. Nah, kami pernah bekerja sama dengan salah satu perusahaan eksportir gula nira ke Eropa, cuma kemudian ada satu hal yang kami belum lolos asesor. Ya kalau bicara organik, kami insya Allah organik semuanya. Ya, karena yang diminta oleh negara di Eropa itu kan organik. Nah ini secara pengolahan organik, secara tanahnya juga organik, pemupukan organik, tapi ada kacamata asesor yang belum lulusan kami untuk dapat sertifikat organik. Ya kemudian itu masih sebagai tantangan kami untuk kemudian memperbaiki. Ini kedaulatan pendidikan, kedaulatan ekonomi, kedaulatan pangan, dan kemudian kami punya harapan bahwa di kampung kami ini punya kedaulatan energi. Nah, kenapa kami bicara kedaulatan energi? Karena awal kami di sini hampir yang namanya listrik itu seminggu 3 atau 4 kali itu mati. Hujan sedikit mati, kemudian ada gangguan alam sedikit mati, ada hanya petir nggak begitu besar mati, dan matinya itu lama. Seringkali mulai mati jam 4 sampai kemudian jam 4 sore ya, sampai kemudian jam 3 pagi baru nyala. Ini yang kemudian kami berharap bahwa kita punya kedaulatan energi. Ini yang kemudian tujuan kami di Geria Petualang Indonesia seperti itu. Nah tadi bicara soal mandiri energi gitu kan, kebetulan juga kami lagi ada sekolah energi nih Mas. Pandangan Mas Walik dengan adanya sekolah energi ini gimana sih Mas? Iya. Mas Walik? Kami berharap ketika bicara kedaulatan energi ya, kedaulatan energi itu kami bayangin dari 2021
Seperti apa belum punya bayangan. Cuma memang kami hanya berpikir ada matahari kok, ada mungkin angin ya bisa jadi kita tahu. Tapi yang jelas ada matahari yang apa namanya, yang jelas setiap hari ada. Cuma waktu itu kami belum kegambar siapa yang nanti kemudian bisa bisa apa ya merealisasikan kedaulatan energi. Nah, alhamdulillah nih di tahun 2024 ini kami ketemu dengan teman-teman Greenpeace. Kita nggak tahu ya, mungkin ini jawaban dari Allah dengan doa-doa kami. Kami kepengen berdaulat energi sehingga kemudian muncul sekolah energi. Ada sekolah energi. Ini harapan besar sih, harapan besar dari kami, dari warga punya mindset bahwa bisa kok sebetulnya kita berdaulat secara energi karena kita punya potensi besar dari Allah gitu kan. Nah ini dengan sekolah energi teman-teman kalau saya lihat sih mereka terbuka mindsetnya ya. Seperti apa memanfaatkan energi yang sudah ada, energi terbarukan ya bahasanya seperti itu sehingga kemudian tidak bergantung sama bahasanya kalau bilang kapitalis kayaknya ini ya. Karena kita nggak punya pilihan gitu ya, kita nggak punya pilihan gitu. Nah ini kita kalau sudah bicara soal energi harapan adalah teman-teman yang terlibat di sini terutama warga dusun Pakejen ini mereka punya pilihan. Kita bisa kok bikin energi sendiri dan Allah sudah memfasilitasi tinggal kita bagaimana meng-create itu seperti itu. Itu harapan besar kami adanya sekolah energi supaya bisa membuka wacana baru untuk teman-teman yang ada di dusun kami seperti itu. Oke. Terus tadi kan Mas Holik mungkin udah bahas soal kedaulatan pendidikan, ekonomi. Sangat. Itu masih konteksnya kan di desa sini gitu ya. Tapi kalau menurut Mas Holik nih ketika hal itu diaplikasikan misalnya di desa-desa, khususnya di desa, banyak desa karena desa kan di Indonesia banyak. Menurut Mas Holik tuh ada potensi itu nggak sih sebenarnya desa-desa di Indonesia ini? Banyak potensi. Ini kami cerita ketika bicara gula tadi ya. Gula itu ternyata belum bisa seperti yang kita bayangkan untuk menaikkan nilai ekonomi. Karena ada sistem yang kita belum bisa tembus. Dan kemudian bicara untuk standar Eropa kami belum bisa karena tadi belum asesor walaupun bicaranya organik gitu. Nah, kemudian kami melakukan sebuah gerakan namanya membuat konsep experiential tourism. Ini dusun Pakejen itu nggak ada tempat wisata, tapi kami membuat program wisata, namanya experiential tourism tersebut. Jadi kami membuat narasi bahwa datanglah ke dusun Pakejen, nanti teman-teman akan belajar membuat gula, belajar berinteraksi dengan ternak warga, belajar bagaimana memahami kondisi kehidupan di desa. Mereka ikut mencari rumput, mencari kayu bakar, kemudian ikut bagaimana proses menderes gula nira dan sebagainya. Nah, itu potensi yang ada di sini. Artinya apa? Setiap desa itu punya potensi masing-masing dan itu bisa diangkat. Konsep live in Pakejen itu adalah konsep bagaimana orang luar tahu bahwa kehidupan di desa dusun Pakejen seperti ini. Di desa lain saya yakin bisa karena potensi desa itu kan beda-beda. Jadi tidak harus sama. Tidak harus sama untuk kemudian membuat potensi desa itu dilihat oleh orang-orang yang ada di luar. Jadi intinya bahwa setiap desa yang ada di Indonesia itu punya potensi untuk bisa mempunyai kedaulatan ekonomi, salah satunya lewat tadi experiential tourism atau kemudian produk-produk yang ada UMKM ya, terutama UMKM yang ada di desanya masing-masing, seperti itu. Mudah-mudahan aman. Bisa dikondisikan berarti. Insya Allah aman. Pakai air. Oh, Mungkin ada pesan khusus yang mau Mas Holik sampaikan mungkin terkait tadi dengan misi besar Mas Holik ya terkait kedaulatan dalam kehidupan desa gitu, masyarakat desa. Mungkin ada dua patah kata asik yang mau disampaikan gitu. Iya. Teman-teman semuanya bahwasanya membangun bangsa itu tidak harus menjadi pejabat, tidak harus menjadi anggota dewan. Mari kita buat Indonesia itu bangsa yang besar, karena sejatinya itu Indonesia orang-orangnya besar harusnya. Sehingga kemudian kita membuat peradaban yang baik melalui melalui hal-hal yang bisa kita buat lewat pendidikan, boleh lewat
teknologi boleh, lewat apapun di mana kita bisa berkontribusi untuk kemajuan Indonesia. Maka di sini di Geraha Petualang Indonesia kami punya tagline bahwa membangun peradaban dari Purbalingga untuk peradaban Indonesia. Terima kasih.